senjata Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Ketiga, sepatu atau kasut kerelaan memberitakan Injil. Lalu perisai iman. Yang kelima, ada ketopong keselamatan. Dan yang terakhir, ada pedang roh. Wah, apa ya kegunaan senjata Allah di dalam Alkitab itu? Makanya teman-teman semua kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Moira, masih di tahun bangkit jadi teranglah. Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom, shalom. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kalau gitu kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri, kita siap-siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke, coba colek kanan kirinya. Yuk, papa mama, adik-adik, saudara-saudara, kita siap-siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tes nih. Adik-adik inget gak dengan tepuk Yesus? Oke, kita tes ya kak ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Coba sekarang kalian tarik suaranya. Coba siapin suaranya, kita mau nyanyi bareng-bareng. Katakan, oh, oh, oh. Mana suara adik-adik? Keluarin suaranya. Oh, oh, oh. Lagi kakak belum dengar, katakan suaranya. Oh, oh, oh. Let's go, sambil tepuk tangan yuk. Oh, oh. Katakan Yesus pokok, let's go. Yesus pokok. Katakan dan kita lah. Dan kita caranya. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Sambil lepas. Pasti kau berbuat. Kakak mau dengar dari awal lagi deh. Katakan oh. Oh, oh, oh. Mana suaranya adik-adik? Oh, oh. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Katakan dan kita apa sih? Dan kita caranya. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Sambil lepas. Pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Katakan Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku. Ku cintakan. Katakan tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan oh lagi dari awal. Katakan oh. Oh, 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 oh. Mana suaranya adik-adik keluarin.
akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. keluarkan suara kalian adik-adik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Katakan rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu,
gersang, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau. Angkat tanganmu adik-adik. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami roh dengar-dengaran ya Bapa, untuk kami dapat mengerti apa isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati juga setiap kakak-kakak yang akan memberitakan tentang firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap katakan amin. Shalom semuanya. Wah, hari ini kita udah memuji menyembah nama Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Sudah? Oke, tema kita kali ini yaitu hidup dalam keadaan terus-menerus berjuang sebagai murid Kristus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang di sini muridnya Kristus? Angkat tangannya. Wah, semua murid Kristus ya. Berarti firman ini untuk kita semua. Dan kita juga akan belajar mengenai selengkap senjata Allah yang terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Oke, nanti kalian bisa baca di rumah untuk lebih lengkapnya ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, banyak. Siapa yang di sini kalau di rumah suka berdoa? Angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Kalau siapa yang di sini suka memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya sini hebat-hebat ya. Keren kalian semuanya. Sekarang kakak mau tanya lagi nih. Kalau misalnya kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan, siapa yang gak suka kalau kita melakukan hal tersebut? Siapa? Siapa? Betul adik-adik. Iblis. Iblis tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita taat dengan Tuhan adik-adik. Nah, maka dari itu, untuk melawan tipu daya iblis, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah adik-adik, agar kita tidak terkecoh dengan iblis. Nah, iblis akan senang jika kita saling berbuat jahat. Jika kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Dan juga jika kita menyakiti hati Tuhan adik-adik. Maka dari itu kita harus siap sedia adik-adik. Sama seperti seorang prajurit. Siapa yang di sini pernah lihat prajurit? Angkat tangannya. Betul, biasanya kakak mau tanya. Kalau prajurit mereka punya pakaian khusus atau tidak? Betul, mereka punya pakaian khusus untuk melindungi diri mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Kristus, kita juga punya adik-adik, yaitu selengkap senjata Allah. Nah, sekarang kita akan bahas ya adik-adik ya. Yang pertama, kakak mau tanya dulu nih. Kalau seorang prajurit itu kira-kira berdirinya tegap atau berdirinya lemes? Tegak atau lemes? Betul, kalau seorang murid pasti berdirinya tegak adik-adik. Kita juga harus sama adik-adik. Dalam kita memakai perlengkapan senjata Allah ini, kita harus berdiri tegak. Nah, yang pertama yaitu mengenakan ikat pinggang kebenaran. Oke, nah ikat pinggang kebenaran ini yaitu berarti percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kakak mau tanya, kebenaran firman Tuhan ada di mana? Betul, ada di dalam Alkitab. Maka dari itu kita harus sering membaca Alkitab agar kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dan yang kedua yaitu berbaju zirahkan keadilan. Nah, ini artinya adalah satu hal dikerjakan tetapi hal yang lainnya jangan diabaikan. Misalnya seperti apa Kak? Misalnya seperti ini. Kalau kalian misalnya setiap hari Minggu ada les renang atau les matematik atau les musik atau les apapun, itu tidak apa-apa kalian lakukan. Tapi kalian juga harus tetap bergereja, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jadi jangan
lebih fokus ke yang satu dan meninggalkan yang lainnya adik-adik. Seperti itu kira-kira. Nah selanjutnya yaitu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah Kak, ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu kita memberitakan Injil lewat hidup kita. Misalnya gimana? Misalnya kita memberitakan Injil kepada teman-teman kita di sekolah, atau teman-teman kita di rumah, di tempat les, atau dimanapun. Caranya gimana Kak? Caranya dengan kita menjadi contoh di lingkungan kita adik-adik. Misalnya kalau teman-teman kalian di sekolah itu suka ngomong yang kasar, ngomong yang jorok, kalian tidak boleh mengikutinya ya adik-adik ya. Tapi kalian harus tampil berbeda dengan tidak mengatakan hal-hal tersebut. Karena kalian tahu kalau hal-hal yang disampaikan tersebut atau perkataan tersebut adalah perkataan yang kotor yang tidak usah diucapkan. Nah, dari situ kalian akan menjadi pelaku dari firman Tuhan adik-adik. Teman-teman kalian akan melihat bahwa kalian itu berbeda dan kalian bisa menjadi berkat buat mereka adik-adik. Dan mereka juga melihat bahwa Tuhan Yesus ada di hidup kalian karena kalian berbeda dari yang lainnya. Nah selanjutnya apa Kak? Selanjutnya yaitu perisai iman. Perisai iman ini digunakan di dalam segala keadaan. Perisai iman ini artinya keyakinan kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan adik-adik. Yaitu Tuhan sebagai sang juru selamat. Ketika iblis mulai mengoceh iman kita atau mulai membuat kita tidak yakin dengan Tuhan, kita harus percaya adik-adik. Kita harus menumbuhkan iman kita lebih lagi bahwa memang hanya Tuhanlah juru selamat kita. Dan hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Betul adik-adik. Nah selanjutnya apa Kak? Selanjutnya yaitu ketopong keselamatan. Nah, ini digunakan untuk berfungsi melindungi kepala adik-adik. Yaitu karena iblis tahu bahwa di kepala kita, di pikiran kita ini, itu banyak hal-hal yang kita pikirkan adik-adik. Dan di sini iblis mau mencoba untuk memasuki pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Dengan pikiran-pikiran yang kurang baik. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Nah, di sini Tuhan memberikan kita ketopong untuk menjaga pikiran kita agar berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang disampaikan di ayat-ayat lainnya bahwa semua yang kita pikirkan itu harus semua yang adil, semua yang benar, semua yang patut dipuji, semua yang sedap didengar. Jadi kita gak boleh pikirin hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Nah selanjutnya apa Kak? Selanjutnya yang keenam yaitu pedang roh. Yaitu pedang roh ini melambangkan firman Allah. Firman Allah ini mempunyai kuasa. Kalian tahu bahwa firman Allah ini punya kuasa? Betul adik-adik. Dan juga firman Allah ini kudus. Kita bisa melawan musuh dengan cara memperkatakan firman Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Tuhan Yesus menjawab iblis dengan memperkatakan firman Allah. Maka dari itu kita harus selalu membaca firman Tuhan agar kita dapat mengerti dan kita bisa mempraktekannya dan juga kita bisa memperkatakannya di dalam kehidupan kita karena firman Allah ini sangat besar kuasanya adik-adik. Nah selain itu apa lagi Kak? Selain itu setiap hari kita harus mengenakan kelengkapan senjata Allah ini adik-adik. Dan juga kita berdoa di setiap saat di dalam roh dan berjaga-jaga. Jadi selain 6 yang tadi kita juga harus tetap berdoa adik-adik di dalam roh. Dan kita harus selalu berjaga-jaga. Untuk tetap setia sama Tuhan, harus untuk tetap menjadi prajurit Tuhan adik-adik. Kita harus tetap berjuang sebagai murid Kristus adik-adik. Nah itu cerita firman Tuhan kali ini. Nanti kalian bisa baca di rumah untuk kisah lebih lengkapnya lagi adik-adik ya. Atau nanti bisa dibantu jelaskan oleh mama atau papa. Nah, kita harus berusaha untuk menaati firman Tuhan
seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan adik-adik. Tapi kita nggak boleh khawatir karena kita pasti akan dimampukan dengan adanya Roh Kudus. Dengan kita mempraktekkan kelengkapan senjata Allah ini, kita bisa menang melawan tipu daya iblis. Oke, sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan tentang kelengkapan senjata Allah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau pakai kami Tuhan, agar kami bisa selalu mengenakan kelengkapan senjata Allah Tuhan Yesus, untuk kami bisa menang melawan tipu daya iblis ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Kak, hari ini Monica mau membacakan ayat hafalan Yesaya 60 ayat 1. Beginilah bunyi firman-Nya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita buat kreativitas. Kreativitas kali ini kita akan buat pembatas buku. Nih, coba lihat di sini. Yuk kita buat bareng-bareng, let's go! Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdiri sekali lagi, kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan, dan kita tutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama, kakak undang semua makin berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan, tapi sebelum kami selesai ibadah, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, membimbing segala hidup mereka, setiap hidup mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.